Perusahaan tekstil Indonesia tak pernah lelah berkarya walaupun ombak selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam kenal dan salam jumpa untuk podcast kita yang spesial menyoroti tentang tekstil dan produk tekstil. Dan selamat datang di Bincang TPT. Tekstil, produk tekstil yang dalam hal ini kita inisiasi untuk membangkitkan semangat jiwa teman-teman pengusaha tekstil Indonesia supaya lebih semangat lagi dalam menjalankan bisnisnya. Disadarin atau tidak disadarin, memang posisi tekstil Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saat ini tekstil Indonesia dalam posisi yang sepertinya mati suri, yang sepertinya orang lain menganggap sebelah mata bahwa bisnis ini adalah bisnis yang sunset. Bisnis sunset ini sudah lama sekali digaungkan oleh teman-teman dari bank, yang misalnya teman-teman pengusaha untuk tidak untuk mengajukan pinjaman sepertinya ditolak atau mungkin tidak diberikan dengan alasan sunset industri. Nah, dalam tahun 1992 kita ingat bahwa bisnis tekstil ini menjadi primadona di Indonesia, yang menjadi salah satu yang tertinggi dalam hal devisa negara Republik Indonesia dalam hal non-migas. Nah, non-migas ini beberapa tahun bertahan di puncak teratas dipegang oleh tekstil, produk tekstil. Dan pada saat itu kita sama-sama tahu, teman-teman pengusaha sama-sama tahu bahwa industri saat itu sangat-sangat indah sekali dan kita menyumbang banyak sekali, mungkin di atas 5 juta lapangan pekerjaan. 5 juta lapangan pekerjaan itu terserap tekstil. Saya ingat waktu itu bahkan bukan 5 juta, lebih dari 5 juta waktu itu, hampir 10 juta lebih. Nah, lapangan pekerjaan ini sedikit demi sedikit berkurang, dan saat ini di 2025 ini lapangan pekerjaan khusus tekstil itu hanya sekitar 3,8 atau maksimum 4 juta saja, berarti sudah hampir berkurang setengahnya. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa bisnis tekstil Indonesia itu gulung tikar. Nah, gulung tikar ini sebenarnya kalau kita masukin ke dalam seharusnya bisa kita hindarin jika teman-teman di tekstil lebih fokus di tekstil, tidak melakukan bisnis di luar tekstil seharusnya. Kenapa? Karena diingat nggak kita waktu di tahun 1992 kita untung itu, saya masih ingat sekali waktu itu untung hampir $1 per kilo benang. Dan pada saat itu investasi di mana-mana. Para owner tekstil Indonesia mengembangkan produknya bahkan sampai ke luar negeri. Dan di luar negeri pun kita masih diakuin. Saya dulu bekerja di salah satu pabrik terbesar di Indonesia, bahkan di Asia, yang sudah menerapkan tekstil itu dikontrol dari sistem informasi. Waktu itu masih sangat jarang sekali. Kita sudah masuk dan kita sudah merupakan bagian terbesar dari Asia pada saat itu. Dan kita mengekspor ke 22 negara. Bayangkan 22 negara. 22 negara itu saat ini masih sangat bisa kita masukin jika kita bisa konsentrasi lagi. Nah, namun kelemahan kita adalah saat ini banyaknya pabrik-pabrik yang saat ini gulung tikar. Contoh waktu saya dulu tahun 1992 kalau nggak salah secara statistik kita berangkat dari 8 juta mata pintal kalau di ring spinning menjadi 12 juta mata pintal. Dan saat ini kita hanya sisa 4 juta, kan miris sekali ya. Nah,
seharusnya dulu China itu merupakan market kita. China, saya bicara spesifik karena China merupakan market kita. Waktu itu kita ekspor ke China banyak, dan beberapa owner di Indonesia juga invest bahkan di China. Dan saat ini kondisinya terbalik ya. Hampir sebagian besar raw material benang, polyester staple fiber itu saat ini kita impor dari China. Kenapa demikian? Kenapa? Karena mesin-mesin kita tidak diperbarui gitu loh. Jadi secara ekosistem kita, orang lain sudah membesar ekosistemnya, sudah diperbarui, sudah diupdate, sedangkan kita ekosistemnya seperti itu, bahkan cenderung ke mengkerut. Nah, di inisiasinya podcast ini pengen membangkitkan kembali semangat teman-teman owner yang bergerak di bidang TPT. Dan saat ini kondisinya memang sudah sangat tidak baik-baik saja, dan kita berusaha bersatu padu agar jayanya tekstil ini kembali lagi. Jayanya Indonesia dalam hal pemasukan devisa non migas bisa kembali lagi. Dengan apa? Dengan fokus. Yuk kita fokus di bisnis tekstil ini dengan investasi mesin-mesin yang lebih baru, dan juga mungkin kita bisa membantu lebih banyak teman-teman UMKM. Jadi selama ini UMKM itu selalu tetap UMKM, tidak bisa naik ke atas gitu loh. Kita pengen UMKM ini bergerak ke atas. Ayo sama-sama bersatu padu gitu loh. Dan kita bangga jika nanti Indonesia kembali swasembada tekstil lagi, dan seluruh bisnis tekstil nanti kita bisa kembali seperti dulu. Saya sedikit memori ke belakang bahwa di tahun 90-an tekstil Indonesia menjadi satu-satunya kekuatan di Asia. Waktu itu kita seorang sarjana tekstil pada saat lulus, kita sudah mendapatkan posisi yang sangat baik. Minimal waktu itu kita adalah supervisor. Dan supervisor seperti kita ketahui waktu itu kita mendapatkan mobil Kijang kotak tuh, inventaris. Sangat bangga menjadi seorang sarjana tekstil. Sangat sulit untuk masuk di ITT, kalau sekarang ST3. Tapi saat ini bahkan sekolah tekstil dari 11 sekolah tekstil sekarang sisa 5. Yang sangat aktif mungkin bisa dihitung jari 1 atau 2 saja. Nah, kembalinya tekstil di Indonesia tidak akan pernah bisa kembali kalau kita nggak bersatu, kalau kita nggak fokus. Zaman dulu waktu tekstil jaya-jayanya, semua bisnis, semua link ekonomi baik mikro maupun makro bergerak sangat kencang. Teman-teman gorengan di sekitar pabrik, teman-teman angkot yang mengantar karyawan-karyawan kita, teman-teman yang punya kos-kosan, mereka bisa setiap bulannya itu mendapatkan penghasilan dari lingkungan industri yang diciptakan oleh teman-teman owner sekalian. Nah, saat ini posisi sudah sangat berbeda. Dan kalau tekstil itu kembali lagi, mudah-mudahan teman-teman angkot, teman-teman gorengan, teman-teman yang punya kosan bisa kembali berbisnis, bisa kembali menjadi penopang keluarga mereka dalam mencari nafkah. Untuk itu sekali lagi saya mohon support, dukungan dari seluruh insan tekstil di Indonesia supaya podcast ini, Bincang TPT ini bisa setidaknya memotivasi atau memberikan masukan bagi pebisnis-pebisnis yang ingin kembali ke tekstil. Masih banyak mungkin owner-owner tekstil kita yang masih tidur atau sengaja tidur atau berbisnis di tempat lain. Ayo kita kembali lagi. Kembali memberikan lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita yang masih saat ini menganggur. Indonesia itu saat ini diakui atau tidak diakui 1.000 lapangan pekerjaan yang melamar bisa ratusan ribu. Dan seharusnya kita, jika kita bisa memberikan lapangan pekerja kepada warga negara Indonesia, kita bangga sekali menjadi warga negara Indonesia yang merupakan memberikan sumbangsih kepada negara kita. Untuk itu
masukan, saran, dan support dari teman-teman baik di akademisi, baik di perindustrian, supaya teman-teman industri kecil yang di rumahnya jualan benang kecil-kecil, menggulung benang kecil-kecil, teman-teman rajut bordir yang di rumah itu bisa bergerak kembali, bisa memberikan makan kepada keluarganya. Dan pada akhirnya kita kepengen industri ini kembali seperti tahun 90-an, menyumbang devisa negara dalam sektor non-migas. Saya pikir itu saja untuk prolog pada bincang TBT hari ini, dan sekali lagi kami mohon dukungan semua pihak, teman-teman owner industri tekstil dan teman-teman akademisi supaya bincang TBT ini bisa menjadi sarana, bisa menjadi acuan, bisa menjadi rekomendasi dari teman-teman yang ingin bertanya dan ingin tahu tentang tekstil Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jayalah tekstilku, jayalah bangsaku, ukir kembali devisamu agar kehidupan tetap melaju. Di sini kami mengadu di bincang TPT ku, kami pejuang keluarga.